pintu embarkasi Cengkareng. Kesananya udah nggak ada harganya rupiah kita tuh. Itu bedanya. Jadi sekali lagi perang itu adalah fasilitas ekonomi sekaligus fasilitas ideologi. Sekarang kita hubungkan dengan prinsip tadi. To build the world anew. Apa yang mesti disiapkan bila pada akhirnya kita tahu perang itu tidak mungkin lebih dari 2 tahun. Itu proksi maksimumnya. Tapi bagaimana kalau perang itu dicicil oleh Amerika dan kita tidak mampu mengikuti ritme pengeluaran uang untuk perang. Karena kita mesti biayai mak-mak yang ntar lagi keluar jalan bawa melon diketok-ketok tuh. Gibran. Mungkin belum Prabowo, masih Gibran. Atau Bahlil. Karena Bahlil yang menjanjikan bahwa gas itu dalam 20 hari akan tiba di dapur mak-mak. Tapi mak-mak bisa mulai melihat kecemasan bahwa dolarnya naik terus, harga emas naik terus. Kita tanya berapa jumlah capital outflow yang udah keluar Indonesia karena panik tentang rupiah. Tanya pada BPS. Datanya ada. 30 triliun rupiah terbang. Oh ya, itu data BPS. Bagaimana taunya 30 itu? Yang formal begitu, tapi yang diam-diam bawa berangkas lari ke luar negeri, semua pesawat private jet di Halim Perdana Kusuma itu bisa bawa uang langsung ke luar negeri. Kali 5 aja. Jadi kalau BPS bilang 30 triliun capital outflow, saya bilang kali 5 aja sebetulnya. 150 triliun. Sama kalau BPS bilang bahwa kesulitan ekonomi menyebabkan PHK. Berapa PHK? Di Jawa 100 ribu. Siapa yang bilang? BPS. Percaya enggak? Enggak. Tanya pada Apindo, mereka yang pecat. Melakukan PHK. Kalau saya telepon sama Apindo bilang, ya Pak Rocky memang 100 ribu. Itu kata BPS. Tapi kalau kita bilang kali 5 aja. Anda percaya mana? BPS atau Apindo? 1.500 kapal yang parkir di Pelabuhan Tegal nggak bisa beli BBM. Artinya kesulitan untuk suplai minyak. Tapi konsekuensinya panjang. Kapal tidak bisa mencari ikan. Akibatnya anak-anak sekitar situ tidak bisa makan ikan. Akibatnya apa? Stunting. Karena kebutuhan protein tidak bisa dipenuhi. Jadi kompleksitas itu ada hari-hari ini. Seluruh kejahatan dunia yang kita sebut sebagai paradoks dari perang, efek katastrofinya langsung tiba di dapur mak-mak. Hormuz ditutup, dapur mak-mak ikut ditutup. Hormuz itu Siratul Mustaqim. Dan kita tidak diizinkan lewat itu. Karena dosa kita pada Iran banyak. Doa siapa yang akan dipercaya untuk membuka Hormuz? Doa Muhammadiyah, doa NU, nggak akan dipercaya. Karena banyak ormas keagamaan kita berhenti bicara tentang teologi karena sibuk dengan urusan geologi. Yaitu tambang. Saya balik pada isu tadi. Siapa yang mampu bikin prediksi bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan ketika global supply chain itu terhambat, terutama supply energi? Tanya pada siapa? Tanya pada Bahlil. Oh ya, kita punya cadangan. Cadangan apa? Gas alam. Berapa? Buat 300 tahun ke depan ada. Masalahnya digali kapan? Dieksploitasi kapan? Kita punya emas. Iya. Emas hanya disebut emas kalau dia udah dijual di toko emas. Kalau di dalam tanah nggak ada harganya. Gas hanya disebut gas kalau udah ada di dapur mak-mak. Kalau dia potensi ada di bawah Laut Hindia, itu artinya omon-omon doang. Jadi Anda lihat bagaimana narasi itu
dibentuk untuk menipu rakyat. Tanya pada Purbaya, oh ekonomi kita tumbuh 5,6%. Siapa yang percaya? Seandainya pun saya percaya, mesti diterangkan bahwa tumbuhnya hari ini karena uang diguyur, termasuk sal dipakai pada semester yang lalu, 3 bulan yang lalu. Nah sekarang apa yang mau dipakai? Salnya habis. Utang nggak dipakai. Artinya ke depan dia harus di atas 5,6%. Yang terjadi pasti di bawah itu jauh, mungkin 3%, 4%. Karena sumber yang membuat motor pertumbuhan itu hidup sudah habis per hari ini. Itu kan narasi bohong tuh. Jadi kita sebagai the intellectual, kendati kita homeless mind, tidak punya tempat berteduh secara intelektual, tapi kita dikoneksikan oleh harapan. Dan itu yang saya sebut sebagai fungsi dari ideologi. Partai mana yang melakukan pengkaderan secara ideologis itu? Pasti PDIP. Karena di dalamnya ada sejarah intelektual yaitu berselisih. Bahkan dengan pikiran-pikiran global. Bung Karno merumuskan Pancasila setelah membaca seluruh kasana intelektual. Tentang Marxisme, tentang nasionalisme, tentang filsafat eksistensialisme. Tentang sosialisme. Jadi ada satu partai yang memang hari-hari ini ditunggu oleh publik global bahkan untuk mendengarkan suara alternatif yang jernih, yang memungkinkan dunia global percaya bahwa Indonesia masih bisa diselamatkan. Itu yang menerangkan kenapa duta-duta besar itu bolak-balik datang menemui Ibu Mega. Saya mau terangkan ini dari posisi saya sebagai pengamat. Kendati kemarin diviralkan bahwa Rocky Gerung udah masuk istana. Ya memang saya masuk istana, pakai batik lagi. Rocky Gerung sudah ditundukkan oleh istana. Justru saya nundukin istana dengan bikin ngaco di situ. Karena nggak ada yang tahu bahwa saya bercakap-cakap di situ dengan semua jenis menteri, dan saya rumuskan bahwa feodalisme tetap ada di situ. Presiden 2 jam bicara, menteri-menterinya pegang biji semua. Padahal itu percakapan akademis teknokratik. Kan mestinya ada percakapan. Pak Prabowo doyan debat kok. Saya kenal betul cara dia berpikir. Saya bertengkar secara konseptual dengan Pak Prabowo. Tapi ada derajat tertentu di mana kita saling menghormati karena kita berpikir. Kalau Anda takut bertengkar karena pikiran, itu artinya Anda budak. Saya panggil Teddy sebagai Ted, sebentar Ted. Supaya ada dasar percakapan akademis. Tidak ada kondisi akademis di istana. Bayangkan misalnya. Karena itu saya intervensi ke situ untuk mengajarkan bahwa kekuasaan memerlukan sparring partner berpikir. Dalam politik namanya oposisi. Dalam ilmu pengetahuan namanya devil's advocate. Kan itu yang ada di kita tuh. Karena itu sekolah-sekolah kader diperlukan untuk mengembalikan tradisi berpikir negeri ini yang dibangun oleh founding parents kita. Yang menghasilkan konstitusi hasil dari perdebatan intelektual 80 hari non-stop. Sebelah kiri Nasir ada tafsir tentang Quran dan sosialisme, Islam dan sosialisme. Sebelah kanan Bung Karno ada Marxisme, dibaca bersama-sama dengan Declaration of Independence. Ada pertarungan pikiran di situ. Kalau kita lihat sekarang, tokoh-tokoh politik, dia baca apa ketika lagi diskusi dengan presiden? Yang dia bayangkan bukan buku, tapi tebal amplop yang bisa dirampok dari APBN. Jadi kita mengalami homeless intellectual discourse. Gagal. Itu sebabnya saya terus ada di sini, udah seri ketiga nih. Saya jadi speaker di forum Pandu Negeri. Hanya untuk membantu mengaktifkan kembali kondisi berpikir negeri ini. 3 artinya udah hat trick tuh.
Jadi teman-teman semua, seluruh isu tentang masa depan akhirnya menjadi isu anak muda, isu Gen Z. Kenapa?